Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Nusa Danggawi. Jumpa lagi dengan saya Helmi, Humas RSI Atin Nusa Danggawi sekaligus host podcast kali ini. Hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk mengenal dokter spesialis anestesi yang ada di RSI Atin Nusa Danggawi. Yang mana kita akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Sudrajat, SPANTI. Kali ini saya dan Dr. Derajat akan membahas mengenai tangani nyeri dengan tepat. Seperti yang Sobat Atin ketahui, nyeri bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain gerak menjadi terbatas, kita juga dapat lebih mudah marah dan juga frustasi karena rasa sakit. Sehingga kita perlu mengetahui cara menangani nyeri dengan tepat. Karena penanganan nyeri merupakan hal yang kompleks, personal, dan juga berbeda bagi setiap pasien tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Nyeri yang ditangani secara baik, terutama nyeri kronik, mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Maka dari itu, pengelolaan nyeri perlu diperhatikan sejak awal. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Dr. Derajat, gimana kabarnya dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dokter, perkenalan dulu kepada Sobat Atin. Ya. Saya Dr. Muhammad Sudrajat, spesialis anestesi terapi intensif yang ada di RSI Atin Nusa Danggawi. Oke dokter, sebelum membahas lebih jauh tentang penanganan nyeri dok, bisa dijelaskan secara singkat apa yang dikatakan itu nyeri dok? Jadi sebelum lebih jauh ya, jadi kita harus tahu dulu nyeri itu apa sih? Iya. Jadi kalau nyeri itu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, ya, yang berhubungan dengan adanya atau berpotensi adanya kerusakan jaringan atau yang tergambar kan seperti adanya kerusakan, seperti itu. Oke, mungkin dari beberapa orang ada yang beranggapan bahwa rasa nyeri itu dianggap wajar ya dok. Misalnya nyeri karena kesandung, kejepit, atau dicubit itu kan rasanya nyeri. Lalu pada nyeri yang bagaimana kita perlu waspadai dok? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu mekanismenya. Jadi seperti contoh misalnya kita tersandung atau dicubit misalnya. Nah, berarti ketika dicubit itu kan ada rangsangan, ya. Cubit itu termasuk rangsangan yang merangsang saraf namanya sensoris yang ada di kulit. Nah, ketika ada rangsangan dari saraf sensoris itu akan diteruskan ke sistem saraf, ya, sampai ke otak. Nah, kemudian otak dipersepsi nyeri seperti itu. Kalau masyarakat umum kan bilangnya sakit, gitu kan. Nah, tapi bahasa yang tepat memang nyeri, gitu. Nah, ketika mempersepsikan nyeri, kemudian dari otak balik lagi memberikan respon, ya, agar apa? Agar kita bisa menghindar, seperti itu. Jadi makanya kenapa ketika kita merasakan, anggap aja dicubit, kita akan refleks untuk menghindarkan dari bahaya itu, seperti itu. Jadi makanya nyeri itu penting pada tubuh kita. Nah, kemudian apa sih yang perlu diwaspadai? Nyeri apa sih? Kita agar mudahnya ya dari atas sampai bawah. Jadi misalnya yang bagian kepala kita merasakan nyeri yang hebat, ya, nyeri yang tidak tertahankan, tiba-tiba atau sifatnya akut. Nah, itu perlu diwaspadai. Kenapa? Karena bisa saja itu adalah salah satu tanda mungkin terjadinya perdarahan di otak. Ya. Kemudian pada mata misalnya, mata terasa nyeri, kemerahan, apalagi pandangannya sampai kabur. Nah, itu salah satu tanda mungkin matanya terkena infeksi mata ataupun tekanan pada bola matanya meningkat atau biasa disebut glaukoma. Ya, kita turun lagi misalnya pada dada. Ya, di situ kan ada organ jantung sama paru. Dirasakan nyeri yang sesak, yang tertekan, atau bahasa Jawanya mungkin ampek ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai, mungkin sedang serangan jantung ataupun masalah paru lainnya. Kemudian turun lagi nyeri perut. Nah, perut apalagi organnya banyak sekali, ya. Tapi yang paling sering terjadi itu misalnya pada nyeri area kanan bawah. Nah, itu mungkin Mbak Elmi bisa tahu usus buntu. Nah, itu juga. Kemudian kalau pada
wanita yang usianya di atas 40 tahun, nyeri di area perut kanan atas, itu bisa juga masalah di kandung empedu, ya. Bisa juga nyeri di daerah yang lain, bagian perut, ya. Itu bisa juga karena mungkin infeksi pada ususnya, ya, atau masalah ginjal atau yang lain sebagainya. Kemudian kita turun lagi misalnya, ya, di area persendian, nah, ada nyeri pada sendi lutut, ya, kemudian sendi pada kaki, pada pergelangan tangan, bahu, itu yang paling sering. Itu juga perlu diwaspadai kalau nyeri-nyeri itu sampai mengganggu aktivitas. Pada umumnya, ya. Kemudian atau nyeri karena cedera fisik. Ini misalnya kita habis jatuh atau kecelakaan atau terpleset, tapi setelah itu terasa nyeri yang kuat, ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai seperti itu. Oke. Untuk nyeri, Dok, apakah ada pengkategoriannya, Dok? Kategori nyeri itu sebenarnya banyak sekali. Tapi yang paling umum atau yang untuk perlu kita ketahui ada dua, ya. Yang pertama adalah terkait dengan onset atau waktu perjalanan nyeri itu sendiri. Ada dua, nyeri akut dan nyeri kronis. Kalau nyeri akut berarti munculnya sifatnya yaitu mendadak, ya. Biasanya disertai dengan penyakit akut atau cedera, ya. Kemudian untuk waktunya kurang dari 3 bulan atau kurang dari 6 bulan, itu termasuk nyeri akut. Contohnya misalnya nyeri pasca operasi, nyeri karena luka bakar, ya. Jadi sifatnya akut, mendadak. Kemudian kalau untuk nyeri kronis itu nyeri yang berlangsung sudah lama, lebih dari 3 sampai 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun, ya. Dan dia berkaitan erat dengan penyakit kronis, contohnya kanker. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan berkaitan onset dan waktu, yang kedua berdasarkan intensitas nyeri. Nah, mungkin Mbak Elmi sering mendengar ada pembagian nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Nah, itu nilainya pakai skala nyeri. Jadi kalau misalnya 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri hebat atau nyeri berat. Nah, jadi 0 tidak nyeri, 10 nyeri hebat atau nyeri. Makanya kenapa kadang-kadang dokter menanyakan dari skala 1 sampai 10, ya, kan pasien mengeluhkan nyeri misalnya. Saya nyeri, Dok, gitu. Sakit daerah sini misalnya. Nah, kalau misalnya kategorinya dari angka 1 sampai 10 yang paling yang dirasakan nyerinya di angka berapa gitu. Jadi pembagiannya 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 7 nyeri sedang, kemudian 8 sampai 10 nyeri hebat atau nyeri berat. Seperti itu untuk kategorinya. Oke. Yang menyebabkan rasa nyeri itu apa sih, Dok, sebenarnya? Yang menyebabkan rasa nyeri. Jadi ada beberapa mekanisme, ya, dan itu berkaitan dengan problem itu sendiri. Contoh misalnya yang menyebabkan rasa nyeri yang paling umum terjadi karena cedera fisik, ya, misalnya habis tabrakan atau terjatuh, itu kan pasti akan merasakan nyeri. Yang kedua karena infeksi, ya, yang paling sering dialami mesti sakit gigi, ya, atau nyeri tenggorokan, baik itu infeksi virus atau infeksi bakteri, itu bisa menyebabkan nyeri. Kemudian karena radang, ya, radang sendi itu paling sering juga. Kemudian karena penyakit kronis, ya, penyakit kanker, itu juga bisa menyebabkan nyeri. Kemudian karena penyakit yang tertentu medis yang berkaitan dengan organ-organ, ya. Contoh misalnya jantung, ada serangan jantung. Kemudian organ lain seperti usus yang tadi usus buntu, ya, atau infeksi pada usus lainnya. Jadi banyak hal yang semuanya itu bisa menyebabkan nyeri karena memang banyak
pasien atau diri kita itu yang datang ke tempat kesehatan. Kenapa datang? Karena salah satunya keluhannya karena nyeri. Atau sakit. Gitu. Oke, tadi kan ada beberapa banyak penyebab ya dok. Untuk penanganannya apakah berbeda-beda juga ataukah sama? Ya jelas. Jadi penanganannya itu sendiri terkait dengan tergantung dari penyebabnya. Ada terapi yang paling umum adalah obat-obatan atau farmakologi. Jadi orang merasakan nyeri kemudian dikasih obat. Nah, cuman perlu digarisbawahi bahwa obat-obatan kadang kita kan suka beli di warung atau di minimarket ya, obat anti nyeri bla 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 gitu. Padahal perlu hati-hati. Kenapa? Karena ada dosis yang harus dibutuhkan sesuai kondisi pasien. Pola hidup sehat ya. Contoh misalnya obesitas. Nah, obesitas itu kan berarti ada gaya beban dari tubuh penderita yang ditopang. Nah, makanya kadang-kadang yang paling sering adalah nyeri sendi ya pada lutut ataupun pada pinggang. Nah, ya kalau mau menghilangkan itu selain dikasih obat ya harus mau nggak mau harus diet seperti itu. Kemudian ada lagi yang saat ini sedang populer itu namanya terapi manajemen nyeri terkait dengan intervensi ya. Jadi intervensi nyeri itu adalah prosedur ya, intervensi minimal invasif. Nah, dia itu langsung berkaitan dengan mekanisme perjalanan nyeri. Jadi nanti pasien itu akan dilakukan injeksi baik itu di ototnya ataupun di ruang sendinya ataupun di sekitar sarafnya. Jadi memang ibaratnya langsung to the point. Iya, langsung ke yang menyebabkan nyeri itu sendiri, seperti itu. Nah, nanti itu dimasukkan bisa juga dengan obat-obatan ataupun dengan cairan tertentu ya. Kemudian bisa juga dengan radiofrekuensi. Nah, semua tindakan itu dilakukan melalui guiding atau panduan, baik itu bisa USG, bisa menggunakan sinar X-ray ataupun pencitraan lainnya, seperti itu. Oke. Dokter, apakah nyeri ini bisa dicegah dok atau agar tidak memperburuk nyeri? Oke. Untuk pencegahan atau tidak memperburuk nyeri itu prinsipnya adalah yang pertama pola hidup sehat, jelas ya. Kemudian pencegahan cedera. Artinya apa? Contoh misalnya seperti yang tadi ya, obesitas, berarti harus dikurangi berat badannya. Pola hidup sehat lagi berarti untuk istirahat yang cukup. Kenapa? Karena setelah kita aktivitas atau olahraga itu kita perlu resting atau istirahat. Agar apa? Agar otot-otot juga bisa tidak tegang seperti itu, agar lebih fleksibel ya. Kemudian gaya hidup sehat yang lainnya adalah kita juga misalnya anggap aja sebelum aktivitas kita butuh pemanasan atau peregangan. Ya, biar tidak cedera. Oke. Kemudian latihan fisik yang teratur, biar fleksibel, biar gerak-gerak sendi juga tidak kaku ya. Kemudian menghindari stres ya, karena apa? Karena berkaitan dengan hormon. Jadi kalau misalnya stres, secara intensitas nyeri juga beda. Terus apa lagi? Ya intinya adalah termasuk hindari olahraga yang ekstrim, yang tanpa alat yang memadai. Ya, itu salah satu untuk pencegahan cedera. Nah, terus, yang paling mudah dilakukan Mbak Helmi, jadi ketika anggap aja kita aktivitas atau olahraga misalnya, cedera misalnya ya, cedera pada
ankle misalnya. Nah, itu kita bisa melakukan namanya RICE. RICE atau itu yang bahasa Inggris ya, nasi, ya. Nah, R-nya itu rest, istirahat. Jadi agar tidak terjadi cedera yang berlanjut. Ice-nya itu kompres dingin, kompres ice. Gunanya untuk biar tidak nyeri, kan kalau misalnya nyeri dikompres kan agak enakan ya. Sama untuk mencegah proses berlanjutnya pembengkakan misalnya. Kemudian C-nya itu compression. Jadi bisa dilakukan pada saat kita mengkompres ice atau kita balut. Nah, itu tujuannya untuk mencegah juga terjadinya proses cedera berlanjut ya, atau mengurangi pembengkakan. Dan yang terakhir E-nya itu elevation. Jadi kita mengangkat bagian tubuh yang cedera itu melebihi dari tingginya jantung. Jadi misalnya posisi tiduran ya, ini kaki ya, jantung di sini, kemudian yang cedera misalnya kaki kiri misalnya. Nah, ini kita angkat seperti itu. Nah, itu tingginya sekitar ya 15 sampai 20 cm di atas jantung, seperti itu. Oke, sudah dok. Sudah? Oke. Baik, terima kasih dokter atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Atin kita semua. Amin. Oke, terakhir dok, apakah dokter ada tambahan sepatah dua patah kata untuk Sobat Atin? Oke. Ya, terkait dengan nyeri ya. Jadi yang paling utama adalah kita harus mencegah nyeri itu terjadi ya. Salah satunya dengan hidup sehat, kemudian melakukan pemanasan atau peregangan sebelum aktivitas fisik atau olahraga. Dan jangan lupa untuk melindungi atau mencegah cedera fisik ya. Salah satunya dengan misalnya anggap aja ketika olahraga ya harus dengan alat-alat yang sesuai untuk pencegahan cedera itu terjadi. Dan yang paling penting adalah jangan abaikan nyeri, karena nyeri itu salah satu tanda penting pada tubuh kita bahwa telah terjadi sesuatu. Jadi sebaiknya ketika teman-teman merasakan nyeri, dimohon untuk segera menuju ke pelayanan kesehatan terdekat agar diperiksa oleh tenaga kesehatan dan dicari tahu penyebabnya dan diterapi yang tepat. Itu saja sih. Baik, bagi Sobat Atin yang ingin berkonsultasi atau memeriksakan kesehatan, silakan berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi. Sebagai informasi, RSI Atin Husada Ngawi telah bekerja sama dengan BPJS dan asuransi kesehatan yang lain. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada Ngawi, layanan Islami profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.